Tandu putih di lorong rumah sakit Tokyo. Lorong rumah sakit Universitas Tokyo pagi itu dipenuhi langkah tergesa dan wajah-wajah tegang. Lampu putih menyilaukan memantul di lantai marmer, sementara sebuah tandu didorong cepat oleh tim medis terbaik Jepang. Di atasnya terbaring seorang gadis muda dengan wajah pucat. Napasnya terengah melalui selang oksigen. Namanya Aiko Tanaka, putri tunggal Kenji Tanaka, konglomerat industri otomotif terbesar di Jepang. Perusahaan milik ayahnya menguasai pabrik mesin dan kendaraan berat di berbagai negara. Namun pagi itu, semua kekuasaan dan kekayaan tak berarti apa-apa. Aiko, 3 bulan sudah ia terbaring tak sadarkan diri setelah kecelakaan misterius di area pabrik riset rahasia milik keluarga Tanaka. Otaknya mengalami gangguan saraf yang tak bisa dijelaskan secara medis. Profesor demi profesor didatangkan dari Tokyo, Osaka, bahkan Amerika dan Jerman. Kesimpulannya sama, harapan hampir nol. Kerusakan sarafnya terlalu kompleks, kata seorang dokter senior dengan suara berat. Kami sudah mencoba semua prosedur, tambah yang lain sambil menunduk. Kenji Tanaka berdiri kaku di ujung lorong. Jas mahalnya kusut, matanya merah dan cekung. Pria yang biasa ditakuti para direksi itu kini hanya seorang ayah yang putus asa. Apa benar? Tidak ada cara lain. Suaranya bergetar, tak ada yang menjawab. Di saat suasana hening dan keputusasaan menyelimuti lorong rumah sakit elit itu, sebuah pemandangan aneh terjadi di pintu belakang gedung. Seorang pria berwajah Asia Tenggara, mengenakan seragam kerja bengkel yang penuh noda oli, berdiri ragu sambil mencium bau tangannya sendiri. Namanya Ardi, seorang TKI asal Indonesia, mekanik mesin berat di salah satu pabrik Tanaka Group. Ia datang bukan sebagai tamu undangan, bukan pula sebagai dokter. Ia datang karena sebuah janji lama, dan sesuatu yang ia lihat saat kecelakaan Aiko terjadi. Tak seorang pun tahu bahwa pria bau oli itulah yang sebentar lagi akan mengguncang dunia medis Jepang, dan membuat nama Tanaka Group tercatat dalam sejarah dengan cara yang tak pernah dibayangkan. TKI bau oli yang dianggap tak ada. Ardi melangkah pelan memasuki area rumah sakit. Setiap langkahnya terasa canggung. Seragam kerjanya sudah ia ganti, tapi bau oli seolah melekat di tubuhnya. Bau yang selama bertahun-tahun menjadi saksi hidup kerasnya sebagai TKI di negeri orang. Beberapa perawat melirik sinis. Dia siapa? Bisik salah satu dari mereka. Mungkin sopir atau teknisi. Jawab yang lain setengah meremehkan. Ardi menunduk. Ia sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu. 6 tahun lalu, ia datang ke Jepang dengan mimpi sederhana, bekerja jujur, mengirim uang ke desa, dan membiayai pengobatan ibunya yang sakit-sakitan. Ia ditempatkan di pabrik mesin berat milik Tanaka Group, bagian perawatan unit riset, tempat yang tak semua orang boleh masuk. Di sanalah ia pertama kali bertemu Aiko Tanaka. Berbeda dari kebanyakan anak orang kaya, Aiko sering turun langsung ke lantai pabrik. Ia ingin memahami mesin, mendengar suara logam, dan berbincang dengan para teknisi. Suatu sore, mesin prototipe besar tiba-tiba mengalami kegagalan tekanan. Semua panik. Ardi yang saat itu bertugas lembur, berlari ke ruang kontrol. Ia melihat indikator yang diabaikan para insinyur senior. Tanpa berpikir panjang, ia mematikan sistem utama. "Hei, kau apa-apain?" teriak seorang supervisor Jepang. Ledakan kecil tetap terjadi, tapi bisa dikendalikan. Saat itulah Aiko menatap Ardi dengan mata terbelalak. Bukan marah, melainkan kagum. "Kalau bukan kamu, mungkin aku sudah celaka," ucap Aiko waktu itu sambil menunduk hormat. Sejak hari itu, Aiko sering mengajak Ardi berbincang tentang mesin, tentang kehidupan, bahkan tentang tekanan menjadi anak seorang bos besar. Ardi tak pernah bermimpi lebih. Ia tahu batasnya. Namun, pada hari kecelakaan besar itu, Ardi ada di sana. Ia melihat Aiko roboh tepat setelah terdengar bunyi frekuensi aneh dari mesin eksperimen saraf mekanik, suara yang hanya orang terbiasa dengan mesin tua yang bisa mengenali. Suara yang bukan sekadar kerusakan biasa. Kini, berdiri di rumah sakit ini, Ardi menggenggam sesuatu di saku celananya. Sebuah catatan kecil berisi sketsa kasar dan angka-angka aneh, catatan yang ia buat malam setelah kecelakaan itu. "Aku mungkin bukan dokter," gumamnya pelan, "tapi aku tahu
Apa yang sebenarnya terjadi? Ia mengangkat kepala, menatap ke arah ruang ICU tempat Aiko terbaring. Dan untuk pertama kalinya sejak ia tiba di Jepang, Ardi memutuskan untuk melawan batasan yang selama ini mengurungnya, penjaga ICU dan catatan yang diremehkan. Pintu ruang ICU dijaga ketat. Dua petugas keamanan berdiri tegap. Sementara di balik kaca tebal terlihat Aiko terbaring diam. Tubuhnya dipenuhi kabel dan monitor yang berbunyi pelan. Ardi berhenti beberapa langkah dari pintu. Saya mau bertemu keluarga Tanaka, katanya dalam bahasa Jepang yang fasih, meski beraksen. Salah satu penjaga menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Ini area terbatas. Keluarga dan dokter saja. Saya bekerja di pabrik riset Tanaka Group, jawab Ardi sambil mengeluarkan kartu identitas karyawan. Saya ada informasi penting soal kecelakaan Nona Aiko. Penjaga itu tertawa kecil. Informasi dari mekanik. Ardi merasakan dadanya menghangat, antara marah dan terhina. Namun ia menahan diri. Ia mengeluarkan catatan kecil dari saku celananya. Saya dengar mesin eksperimen terakhir mengeluarkan getaran 17,4 kHz sebelum kecelakaan. Ucap Ardi mantap. Itu bukan getaran normal. Itu frekuensi resonansi saraf buatan. Senyum penjaga itu menghilang. Siapa yang bilang begitu? Saya mendengarnya sendiri, dan saya mencatat dampaknya. Saat itulah seorang dokter muda yang kebetulan lewat berhenti. Ia menatap Ardi dengan kening berkerut. Resonansi saraf buatan, itu teori yang belum dipublikasikan. Ardi mengangguk, karena belum ada yang mengalami kegagalan seperti ini sebelumnya. Dokter muda itu membaca catatan Ardi sekilas. Wajahnya berubah serius. Sebentar, tunggu di sini. Beberapa menit kemudian, pintu kaca terbuka. Seorang pria parubaya dengan jas mahal melangkah keluar. Rambutnya memutih dalam waktu singkat. Kenji Tanaka. Tatapan tajamnya menembus Ardi. Kau, katanya pelan. Mekanik yang pernah menyelamatkan putriku di pabrik. Ardi menunduk hormat. Saya tidak bermaksud lancang, Tuan Tanaka. Tapi, kecelakaan itu bukan murni medis. Kenji terdiam lama. Semua dokter bilang otaknya rusak permanen. Ardi mengangkat wajahnya. Bukan rusak, terjebak. Satu kata itu membuat udara terasa berat. Jika saya salah, lanjut Ardi, saya siap pulang ke Indonesia dan tak pernah muncul lagi. Tapi jika saya benar, Nona Aiko masih bisa bangun. Kenji mengepalkan tangannya. Untuk pertama kalinya, seorang bos besar Jepang ragu. Bukan pada uang atau kekuasaan, melainkan pada harapan. Bawa dia masuk, ucap Kenji akhirnya. Pintu ICU terbuka perlahan, dan sejak detik itu, takdir Aiko Tanaka dan seorang TKI bau oli mulai berubah. Mesin, otak, dan keheningan yang menakutkan. Ruang ICU terasa dingin dan sunyi. Hanya suara monitor jantung yang berdetak pelan, seperti menghitung waktu yang semakin menipis. Ardi berdiri kaku di samping ranjang Aiko, sementara beberapa dokter senior menatapnya dengan ekspresi campur aduk, antara skeptis dan tersinggung. Ini rumah sakit, bukan bengkel, ucap seorang profesor saraf dengan nada dingin. Apapun yang kau lihat di pabrik, tak ada hubungannya dengan kondisi otak manusia. Ardi menarik napas dalam. Ia menatap wajah Aiko yang pucat, lalu ke arah layar EEG yang dipenuhi gelombang acak. Mesin dan otak sama-sama punya pola, katanya. Tenang, kalau satu komponen dipaksa bekerja di frekuensi yang salah, sistemnya tidak hancur. Ia terkunci. Para dokter saling pandang. Kami sudah mencoba stimulasi listrik, obat, terapi hiperbari, bantah profesor itu. Tak ada respons, karena frekuensinya salah. Jawab Ardi cepat, seperti memutar kunci yang benar, tapi arahnya keliru. Ia menunjuk grafik di layar. Lihat lonjakan ini, setiap kali mendekati 17 kHz. Aktivitas sarafnya naik, lalu ditekan kembali. Mustahil, gumam dokter lain. Kenji Tanaka berdiri di sudut ruangan, tangannya gemetar. Kalau kami mengikuti idemu, apa risikonya? Ardi menelan ludah. Risikonya, tidak melakukan apa-apa. Ruangan kembali sunyi. Akhirnya dokter muda yang tadi membaca catatan Ardi angkat bicara. Profesor, secara teori, resonansi terbalik bisa menekan kesadaran. Kalau kita ubah pendekatannya, ini perjudian, bentak profesor senior. Kenji melangkah maju,
Putriku sudah 3 bulan. Sebagai ayah, aku memilih berjudi. Semua mata tertuju padanya. Lakukan simulasi. Perintah Kenji tegas. Bukan di tubuh manusia, di mesin yang sama. Beberapa jam kemudian, di ruang riset bawah tanah rumah sakit, mesin prototipe yang pernah menyebabkan kecelakaan itu dinyalakan kembali. Ardi berdiri di depan panel kontrol. Jari-jarinya bergetar. Kalau aku salah hitung, gumamnya. Ia memutar knop frekuensi perlahan. 17.2, 17.1, 16.9 kHz. Mesin yang tadinya bergetar liar tiba-tiba tenang. Semua orang terdiam. Profesor Saraf menelan ludah. Kalau ini benar, Kenji menutup mata sesaat. Bawa peralatan ke ICU. Ardi menatap mesin itu. Lalu ke arah lantai atas, ke tempat Aiko terbaring. Untuk pertama kalinya, harapan bukan lagi sekadar kata, detik-detik yang membuat Jepang menahan napas. Malam telah turun di Tokyo, tapi ruang ICU justru semakin terang. Lampu operasi dinyalakan penuh, tim medis lengkap berkumpul, dan alat-alat khusus dipasang dengan ketelitian ekstrim. Semua prosedur dicatat, direkam, dan diawasi. Bukan karena yakin, melainkan karena tak percaya. Ardi berdiri di sudut ruangan mengenakan baju steril. Tangannya dingin. Keringat mengalir di pelipisnya. Seumur hidup, ia hanya terbiasa membongkar mesin raksasa, bukan berdiri di antara profesor medis kelas dunia. Sekali lagi, kata Profesor Saraf dengan nada tegang. Jika terjadi lonjakan tekanan otak, kita hentikan. Ardi mengangguk. Frekuensinya harus turun perlahan. Jangan paksa. Kenji Tanaka berdiri di balik kaca. Tak bergerak sedikit pun. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala penuh harap. Alat khusus, hasil modifikasi dari mesin prototipe, mulai diaktifkan. Suaranya hampir tak terdengar. Hanya getaran halus yang menyebar di udara. Monitor EEG bergerak. Awalnya biasa saja. 16.8 kHz. 16.5. 16.2. Tiba-tiba, sebuah garis gelombang naik perlahan. Profesor, seru dokter muda. Aktivitas korteks meningkat. Bisik seorang perawat. Ardi menahan napas. Jangan hentikan. Itu tandanya kuncinya mulai terbuka. Detik terasa seperti jam. Lalu, monitor jantung berbunyi lebih cepat. Tekanan stabil. Tidak ada kejang. Profesor Saraf menatap layar dengan mata membelalak. Ini tidak masuk akal. Dan pada detik ke-43, jari Aiko bergerak. Satu gerakan kecil, hampir tak terlihat. Namun seluruh ruangan membeku. Apakah? Barusan. Ulangi pemeriksaan. Ardi menatap tangan Aiko. Matanya berkaca-kaca. Dia merespons. Ucapnya lirik. Kenji Tanaka di balik kaca menutup mulutnya. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Beberapa detik kemudian, kelopak mata Aiko bergetar pelan. Belum terbuka, namun cukup untuk membuat para dokter saling menatap dengan wajah yang tak lagi bisa menyembunyikan keterkejutan. Profesor Saraf menghela napas panjang. Lanjutkan, pelan-pelan. Ardi menatap monitor, lalu berbisik dalam hati. Ayo, kembali. Di luar rumah sakit, Tokyo tetap sibuk. Tak ada yang tahu. Di sebuah ruangan sunyi, dunia medis sedang bersiap ditantang oleh seorang TKI bau oli dan seorang gadis yang hampir kembali dari keheningan panjang. Saat mata itu terbuka, suara monitor berdetak teratur, seolah ikut menahan napas bersama semua orang di ruang ICU. Ardi menjaga putaran frekuensi tetap stabil. Sedikit saja salah, semuanya bisa runtuh. Respons motorik meningkat. Lapor dokter muda dengan suara bergetar. Gelombang otak mulai sinkron. Profesor Saraf yang sejak awal paling keras menentang kini berdiri paling dekat ke monitor. Tangannya gemetar saat menunjuk layar. Ini pola kesadaran awal. Gumamnya tak percaya. Aiko mengerang pelan. Bukan suara jelas, hanya hembusan napas yang lebih dalam dari sebelumnya. Namun itu cukup membuat seorang perawat menutup mulutnya. Aiko-chan, bisik Kenji Tanaka dari balik kaca. Suaranya pecah. Ardi menurunkan frekuensi sedikit lagi. 16.0 kHz. Tiba-tiba, mata Aiko terbuka. Belum sepenuhnya, hanya celah kecil. Tapi bola matanya bergerak, mencari cahaya. Tuhan, salah satu dokter terhuyung ke belakang. Dia sadar. Jangan panik, seru Profesor Saraf.
Stabilisasi. Aiko mengerjap, bibirnya bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tak ada suara keluar. Tapi mata itu, tak lagi kosong. Ia hidup. Kenji Tanaka masuk ke ruangan tanpa memedulikan prosedur. Ia berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan putrinya. Ayah di sini. Aiko, ayah di sini. Air mata pria yang selama ini dikenal tak pernah lemah itu jatuh membasahi selimut rumah sakit. Aiko menatapnya lama, lalu perlahan. Matanya beralih ke arah Ardi. Mereka saling bertatapan. Bibir Aiko bergerak lagi. Kali ini jelas satu kata keluar. Serak namun nyata. Ardi. Seluruh ruangan seolah berhenti berfungsi. Profesor Saraf menutup wajahnya. Ini, sejarah. Ardi tak mampu menjawab. Dadanya sesak. Ia hanya menunduk. Menahan tangis yang selama ini tertahan. Ia bukan dokter. Ia bukan ilmuwan. Ia hanya seorang TKI Bao Oli. Yang akhirnya didengar. Namun di luar ruangan itu, badai besar mulai terbentuk. Media, pemerintah, dan dunia medis Jepang tak akan tinggal diam. Dan Ardi belum tahu bahwa kebanggaan hari ini akan berubah menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Pagi yang menggemparkan Jepang. Pagi itu, halaman depan rumah sakit Universitas Tokyo dipenuhi kamera dan wartawan. Judul-judul besar mulai bermunculan di layar ponsel dan televisi. Putri konglomerat bangun dari koma. Bukan karena dokter. Mekanik asing bikin keajaiban medis. Ardi berdiri di balik jendela lantai atas, menatap kerumunan dengan perasaan campur aduk. Semalam, ia hampir tak tidur. Kepalanya masih dipenuhi wajah Aiko saat membuka mata, dan sorot heran para profesor yang kini berubah menjadi tatapan waspada. Media sudah tahu semuanya, kata dokter muda sambil menghela napas. Dan tidak semuanya senang. Di ruang rapat kecil rumah sakit, suasana memanas. Beberapa profesor senior duduk dengan wajah tegang. Di layar besar, rekaman prosedur semalam diputar ulang. Ini tidak bisa dibiarkan, kata seorang profesor tua dengan nada dingin. Kalau publik tahu kita mengikuti saran seorang mekanik, reputasi dunia medis Jepang bisa runtuh. Profesor Saraf yang kemarin menentang kini terdiam lama. Namun, faktanya berhasil. Berhasil belum tentu benar. Sahut yang lain. Kita harus hati-hati. Ini bisa dianggap praktik ilegal. Di sudut ruangan, Kenji Tanaka berdiri tenang. Anakku hidup. Ucapnya pelan namun tajam. Itu satu-satunya fakta yang penting bagiku. Semua terdiam. Sementara itu, Aiko mulai sadar sepenuhnya. Meski tubuhnya masih lemah, pikirannya jernih. Saat Ardi masuk ke kamarnya, ia tersenyum tipis. Kau masih bau oli, bisiknya pelan. Ardi tersenyum canggung. Maaf, Nona, terima kasih. Lanjut Aiko. Matanya berkaca-kaca. Kalau bukan kamu, aku mungkin tidak pernah bangun. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Seorang staf rumah sakit masuk tergesa. Tuan Tanaka, Kementerian Kesehatan, meminta klarifikasi resmi. Mereka ingin Ardi diperiksa. Ardi menegang. Diperiksa. Sebagai tersangka pelanggaran prosedur medis. Jawab staf itu pelan. Aiko menggenggam tangan Ardi dengan lemah namun tegas. Jangan biarkan mereka menyentuhnya, katanya pada ayahnya. Ini salahku juga. Kenji Tanaka mengepalkan tangannya. Jika mereka ingin perang, ucapnya dingin, mereka akan mendapatkannya. Di luar, kamera terus menyala. Di dalam, Ardi menyadari satu hal pahit. Menyelamatkan nyawa ternyata lebih mudah daripada melawan sistem. Dari pahlawan menjadi tersangka. Ruang pemeriksaan itu dingin. Lebih dingin dari ICU. Dinding abu-abu, meja logam, dan kamera kecil di sudut ruangan. Ardi duduk sendirian. Tangannya terlipat di atas meja. Di hadapannya, dua pejabat Kementerian Kesehatan Jepang membuka berkas tebal. Nama, Ardi Prasetyo. Pekerjaan, teknisi mesin, bukan tenaga medis. Nada suara mereka datar, tanpa emosi. Benar, jawab Ardi pelan. Namun Anda terlibat langsung dalam prosedur stimulasi saraf pada pasien koma tingkat berat. Salah satu dari mereka menatap tajam. Apakah Anda menyadari itu pelanggaran hukum serius? Ardi menelan ludah. Saya tidak menyentuh tubuh pasien. Saya hanya memberi masukan teknis. Masukan yang mengubah keputusan medis. Potong pejabat lain. Jika pasien meninggal, Anda bisa dipenjara.
Ardi terdiam. Bayangan ibunya di desa muncul di benaknya. Di ruangan lain, Kenji Tanaka menghadapi tekanan yang sama. Para direktur rumah sakit dan perwakilan pemerintah duduk berhadap-hadapan. Kasus ini sensitif, kata seorang pejabat tinggi. Jika dibiarkan, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada dokter. Lalu bagaimana dengan kepercayaan pada kebenaran? Balas Kenji dingin. Putriku sadar karena mereka mau mendengar. Sementara itu, Aiko menolak beristirahat. Dengan tubuh masih lemah, ia meminta kursi roda didorong ke ruang konferensi pers kecil. Kamera menyala. Saya hidup karena Ardi. Ucapnya pelan namun jelas. Dan saya bersaksi penuh. Ruangan mendadak gaduh. Jika bukan karena dia, lanjut Aiko, saya masih terjebak dalam kegelapan. Apakah menyelamatkan nyawa kini disebut kejahatan? Pernyataan itu menyebar ke seluruh Jepang dalam hitungan menit. Tagar bermunculan. Tagar TKI penyelamat Aiko. Tagar dengar yang tak didengar. Tekanan publik meledak. Namun di balik layar, ada pihak yang tak senang. Seorang pria berjas gelap menatap layar berita dengan rahang mengeras. Jika orang seperti dia diakui, gumamnya, maka banyak kebohongan lama akan terbongkar. Ia menekan nomor telepon. Mulai fase kedua. Perintahnya singkat. Ardi belum tahu bahwa ujian berikutnya bukan lagi soal hukum, melainkan keselamatannya sendiri. Ancaman di balik cahaya kamera. Malam itu hujan turun deras di Tokyo, seolah menyembunyikan sesuatu. Ardi baru saja keluar dari gedung kementerian setelah pemeriksaan panjang yang melelahkan. Ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak, lalu menjawab, "Pulanglah ke negaramu." Suara di seberang dingin dan pelan. "Jepang bukan tempatmu." Ardi berhenti melangkah. Siapa ini? Telepon terputus. Angin dingin menerpa wajahnya. Ia merasakan firasat tak enak. Bukan ketakutan biasa, tapi peringatan yang hanya muncul saat mesin akan meledak. Di sisi lain kota, Kenji Tanaka menerima laporan dari tim keamanannya. Ardi sedang diawasi, kata kepala keamanan. Ada indikasi intimidasi. Kenji mengepalkan tangan. Lipat gandakan pengamanan. Jika terjadi apa-apa padanya, aku tidak akan diam. Sementara itu, Aiko duduk di kamarnya, menatap hujan dari balik jendela. Kepalanya masih sakit, tapi ingatannya mulai kembali. Termasuk satu detail yang membuat jantungnya berdebar. Ia memanggil ayahnya. "Ayah, mesin itu," katanya pelan. "Bukan kecelakaan." Kenji menoleh tajam. "Maksudmu, sebelum aku pingsan, aku melihat seseorang mengubah parameter mesin. Bukan Ardi, bukan tim kita." Ruangan mendadak sunyi. "Kalau itu benar," ucap Kenji pelan, "maka ada yang berusaha menutupinya." Kembali ke Ardi, ia tak langsung pulang ke asrama. Ia memilih berjalan memutar. Lampu jalan memantul di genangan air. Langkah kaki terdengar di belakangnya. 1, 2, Ardi menoleh. 3 pria berdiri beberapa meter darinya. Wajah mereka tertutup topi dan masker. "Kami hanya mau bicara," kata salah satu. Ardi mundur selangkah. "Bicara dari situ saja." Pria itu tersenyum miring. "Kau terlalu banyak tahu." Detik berikutnya, sebuah mobil hitam berhenti mendadak di ujung jalan. Pintu terbuka. "Masuk, sekarang." Ardi mengepalkan tangan. Ia tahu satu hal pasti. Ini bukan lagi soal medis atau hukum. Ini tentang rahasia besar, yang tak boleh ia bawa hidup-hidup. Di dalam mobil hitam, Ardi duduk di kursi belakang mobil hitam yang meluncur cepat di jalanan Tokyo. Hujan masih deras, dan tetesan air menamparkan kaca jendela. Di depan, 2 pria berseragam gelap duduk dengan rapi, menatap jalan tanpa berbicara. Ardi menelan ludah. Ia mencoba menenangkan diri. Ini pasti jebakan, pikirnya. Satu dari pria itu akhirnya berbicara. "Kau mekanik yang menyelamatkan Aiko Tanaka." "Benar." Ardi mengangguk pelan, menatap lurus ke depan. "Ya, tapi kalian siapa? Apa tujuan kalian?" Pria itu tersenyum tipis. "Kami bagian dari orang-orang yang ingin rahasia itu tetap tertutup. Mesin itu bukan sekadar eksperimen biasa. Ada hal lain di dalamnya." Ardi menegang. "Hal lain? Maksudmu apa?" Pria itu menunduk. "Kami tidak bisa bilang lebih banyak sekarang. Tapi percayalah, mengetahui hal itu membuatmu berbahaya bagi banyak pihak." Ardi menelan ludah lagi. Hatinya berdetak kencang. Ia menyadari,
Rahasia mesin itu bukan sekadar frekuensi. Ada sesuatu yang bisa mengubah arah hidup banyak orang. Dan ia tanpa sengaja mengetahuinya. Mobil berhenti di sebuah gedung tua yang terpencil. Dua pria itu turun dan membuka pintu untuk Ardi. Keluar, jangan mencoba kabur, kata salah satu. Di dalam gedung, lampu remang-remang dan perabotan sedikit berdebu. Sebuah meja besar menunggu. Di belakangnya seorang pria berjas rapi. Wajahnya tenang tapi matanya dingin seperti es. Kau, katanya pelan tapi tajam. Tidak seharusnya hidup, tapi kau berhasil menyelamatkan Putri Tanaka. Dan itu membuatmu terkenal. Ardi menelan ludah. Jadi kalian ingin membunuhku? Pria itu tersenyum dingin. Bukan membunuh, hanya memastikan kau tidak bercerita lebih jauh. Dan jika perlu, kita bisa mengambil Aiko dari tangan ayahnya. Supaya tidak ada yang tahu mesin itu benar-benar bekerja. Ardi merasakan jantungnya seperti berhenti sebentar. Ini lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Di luar, hujan masih turun deras. Seolah menutupi langkah-langkah dunia yang mulai bergerak untuk menutup kebenaran yang baru saja lahir, tawaran yang tak bisa ditolak. Ardi duduk tegak di kursi kayu tua. Matanya menatap tajam ke arah pria berjas di depannya. Hujan dari luar terdengar seperti ketukan jarum di atas atap, membuat suasana semakin mencekam. Kau pahlawan, kata pria itu pelan. Tapi pahlawan yang terlalu banyak bicara bisa menjadi masalah. Jadi dengarkan baik-baik. Ardi menahan napas. Apa maksudmu? Pria itu mencondongkan badan. Menatap mata Ardi seolah ingin membaca pikirannya. Kau tahu mesin itu, bukan hanya frekuensi saraf biasa. Ada teknologi di dalamnya yang bisa dikontrol oleh pihak tertentu. Jika bocor, seluruh industri, termasuk Tanaka Group, bisa hancur. Ardi menelan ludah. Dan kalian ingin aku diam? Pria itu tersenyum tipis. Lebih dari itu, kami memberi tawaran. Kau bisa pulang ke Indonesia. Aman. Hidup tenang. Atau kau menolak. Dan segala risiko ada padamu. Termasuk Putri Tanaka. Ardi menatap kosong ke depan. Hatinya bergejolak. Ia teringat Aiko. Matanya yang menatapnya penuh harap. Bibirnya yang sempat menyebut namanya di ICU. Bagaimana bisa ia meninggalkan gadis itu? Aku tidak akan pergi tanpa memastikan Aiko aman. Jawab Ardi akhirnya. Suaranya tegas tapi sedikit gemetar. Pria berjas itu menatapnya dingin. Kau memilih jalan yang sulit. Ingat, pilihanmu bisa berakibat fatal. Ardi menelan ludah. Kalau itu harus terjadi, aku siap menghadapi. Hening sesaat, lalu pria itu berdiri dan melangkah ke pintu. Kau punya waktu sampai besok pagi. Jangan kecewakan kami. Pintu tertutup dengan suara keras, meninggalkan Ardi sendiri di ruangan gelap. Hujan di luar masih deras. Ia menempelkan kepalanya di tangan, berusaha menenangkan diri. Dalam hatinya, ia tahu satu hal. Menyelamatkan nyawa Aiko hanya awal. Perjuangan sebenarnya baru dimulai. Strategi Ardi. Pagi berikutnya, Ardi kembali ke rumah sakit dengan langkah mantap. Hatinya masih dipenuhi rasa cemas. Tapi tekadnya lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu, waktu tidak berpihak padanya. Di ruang ICU, Aiko duduk di kursi roda. Tubuhnya masih lemah tapi wajahnya menunjukkan kesadaran penuh. Ia tersenyum saat melihat Ardi masuk. Kau datang, ucapnya pelan. Tentu saja, jawab Ardi. Mencoba tersenyum meski hatinya berat. Kita harus hati-hati. Ada pihak yang ingin menutup rahasia mesin itu. Kenji Tanaka berdiri di samping mereka. Wajahnya tegang. Ardi, kau tahu ini bukan lagi soal medis. Kita harus menyusun strategi, katanya. Ardi mengangguk. Ia mulai menyusun rencana di kepalanya. Melindungi Aiko. Memastikan gadis itu tetap aman dari pihak misterius. Menyelamatkan mesin dan catatannya, agar bukti yang menyelamatkan Aiko tidak hilang atau dimanipulasi. Mempersiapkan publik, agar dunia tahu kebenaran, tapi perlahan dan aman. Pertama, kata Ardi, kita butuh ruang aman untuk bekerja, jauh dari kamera dan mata-mata. Kenji setuju, aku akan mengerahkan tim keamanan pribadi. Kita akan pindahkan Aiko ke lokasi yang tidak diketahui. Sementara itu, Ardi mulai membuka catatan dan sketsa mesinnya. Ia tahu, pihak yang mengincarnya pasti memiliki sumber daya yang besar. Segala kesalahan kecil bisa fatal.
Aiko menatap Ardi dengan mata penuh kepercayaan. Ardi, aku percaya padamu. Jika kau bilang aku harus diam, aku akan diam. Jika kau bilang kita harus melawan, aku akan melawan bersamamu. Ardi tersenyum tipis, meski hatinya masih menegang. Ini baru permulaan, Nona. Banyak yang harus kita hadapi. Di luar rumah sakit, Tokyo kembali bergerak seperti biasa. Tak ada yang tahu bahwa seorang TKI Bao Oli dan putri konglomerat sedang mempersiapkan pertarungan terbesar mereka, melawan orang-orang yang ingin menutupi kebenaran, pindah ke lokasi rahasia. Malam itu, Ardi dan tim keamanan Tanaka Group memindahkan Aiko ke sebuah lokasi rahasia di pinggiran Tokyo. Lokasi itu adalah sebuah villa tua yang dikelilingi taman luas, jauh dari keramaian kota dan kamera pengintai. Aiko duduk di kursi roda di ruang tengah, menatap jendela besar. Hujan rintik-rintik menimpa kaca, menciptakan suasana tenang tapi penuh ketegangan. Kenapa harus rahasia? Tanya Aiko. Suaranya lembut tapi penuh keingintahuan. Karena ada orang yang ingin kita diam. Jawab Ardi singkat. Aku harus memastikan kau aman sebelum kita memikirkan langkah berikutnya. Kenji Tanaka berdiri di samping mereka, memandang Ardi dengan campuran rasa hormat dan kekhawatiran. Kau benar-benar pahlawan, Ardi. Tapi jangan salah langkah. Mereka tidak main-main. Ardi membuka catatan dan sketsa mesin yang ia bawa. Aku sudah menyiapkan rencana cadangan. Jika mereka mencoba masuk atau mengganggu, kita bisa memindahkan mesin dan bukti ke tempat lain. Salah satu anggota tim keamanan menambahkan, kami juga menyiapkan sistem alarm dan kamera pengawas tersembunyi. Tidak ada yang bisa mendekat tanpa kita tahu. Aiko menatap Ardi dengan mata bersinar. Kau melakukan semua ini untukku. Ardi tersenyum tipis. Tidak hanya untukmu, Nona. Untuk kebenaran. Untuk memastikan tidak ada yang disalahgunakan. Di malam yang tenang itu, Ardi menatap mesin yang tergambar di sketsanya. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Bukan lagi sekadar menyelamatkan nyawa Aiko, tapi juga menghadapi pihak yang ingin menutupi rahasia mesin tersebut. Dan mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan mata-mata yang tak terlihat. Beberapa hari setelah pindah ke villa rahasia, Ardi mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali ia memeriksa lokasi dan catatan mesin, ada rasa seperti diperhatikan. Ardi, kau yakin tempat ini aman? Tanya Aiko dengan suara lembut, tapi ada kekhawatiran di matanya. Ardi mengangguk, tapi hatinya tak tenang. Sejauh ini aman, tapi kita harus tetap waspada. Ada kemungkinan mereka sudah tahu kita pindah. Kenji Tanaka duduk di sofa, menatap layar monitor keamanan. Kamera kita menangkap beberapa bayangan di sekitar perimeter. Tidak jelas siapa, tapi ini mengkhawatirkan. Ardi mencondongkan badan, menatap layar. Jika mereka mengamati, berarti mereka punya tim intel yang profesional. Ini bukan ancaman biasa. Kita harus bergerak cepat sebelum mereka mengambil langkah. Aiko menatap Ardi dengan serius. Apa yang akan kita lakukan? Ardi menghela napas. Kita akan membuat jebakan. Aku akan menggunakan pengetahuan tentang mesin dan frekuensi yang aku catat untuk menciptakan sistem peringatan. Jika ada orang yang mencoba masuk atau mengganggu, kita akan tahu lebih dulu. Kenji menepuk pundak Ardi. Kau benar-benar luar biasa, Ardi. Aku tidak pernah menyangka seorang TKI bisa melakukan semua ini. Ardi tersenyum tipis, tapi dalam hatinya ia tahu, pihak lawan tidak akan berhenti hanya karena ia menyiapkan jebakan. Mereka memiliki rencana lebih besar, dan langkah selanjutnya bisa menjadi pertarungan hidup atau mati. Di luar villa, Tokyo tetap sibuk. Lampu-lampu kota memantul di genangan hujan, menyembunyikan mata-mata yang perlahan mulai mendekat. Dan Ardi sadar, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Serangan pertama. Malam itu, villa rahasia terasa sunyi. Angin malam berhembus pelan. Daun-daun bergesekan di taman yang luas. Namun di balik ketenangan itu, ada gerakan yang tak terlihat. Bayangan-bayangan yang bergerak di sekitar perimeter. Ardi sedang menyiapkan sistem peringatan jebakannya. Ia menatap layar monitor kecil, memastikan setiap sensor aktif. Tiba-tiba, lampu peringatan berkedip merah. Masuk, seru Ardi cepat. Kenji dan tim keamanan segera bersiap. Pintu dan jendela dikunci otomatis.
dan alarm berbunyi nyaring. Ardi menekan beberapa tombol, memicu sinyal cahaya dan suara untuk membingungkan penyusup. Di luar, dua sosok tersamarkan mencoba mendekat, tapi sistem jebakan Ardi menangkap pergerakan mereka. Aiko menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Ardi, mereka datang, bisiknya. Ardi menatap Aiko dengan tegas. Tenang, aku akan melindungimu. Tim keamanan bergerak cepat, mengepung area. Dua penyusup itu terkejut, terjebak oleh sinyal dan kamera. Dalam hitungan detik, mereka ditahan tanpa kontak fisik yang berlebihan. Kenji menatap Ardi dengan kagum. Ini, luar biasa, kau benar-benar menyelamatkan kami. Lagi, Ardi menatap para penyusup yang kini diikat. Siapa kalian? Apa maksud kalian menyerang? Salah satu penyusup menatap dingin. Kami hanya menjalankan perintah. Mesin itu harus tetap tersembunyi. Ardi menggenggam catatannya lebih erat. Jika kalian berpikir dengan cara ini bisa menutup kebenaran, kalian salah. Aku tidak akan berhenti. Di luar, hujan masih turun deras, menutup jejak mereka. Tapi Ardi tahu, ini baru serangan pertama. Pihak lawan akan terus mencoba. Dan pertarungan yang lebih besar akan segera dimulai, ancaman semakin dekat. Setelah serangan malam itu, villa rahasia semakin dijaga ketat. Tim keamanan Kenji menambah jumlah patroli, dan setiap sudut dipasang kamera tambahan. Namun Ardi tahu, ini bukan masalah keamanan biasa. Mereka menghadapi musuh yang sangat terorganisir. Di ruang kerja, Ardi menatap catatan dan sketsa mesin yang dulu hampir membuat Aiko koma. Ia mencoba memahami pola mereka, mencari kemungkinan pergerakan lawan selanjutnya. Aiko masuk. Tubuhnya masih lemah tapi matanya bersinar penuh tekad. Ardi, aku ingin membantu, katanya. Ardi menatapnya dengan serius. Kau harus istirahat dulu. Tapi, aku butuh otakmu. Ingat semua yang kau lihat saat kecelakaan itu. Setiap detail bisa membantu kita melawan mereka. Kenji berdiri di dekat jendela, menatap malam. Tokyo yang basah. Kau tahu, Ardi, musuh kita tidak hanya ingin menutup mesin itu. Mereka juga ingin mengontrol industri. Membuat semuanya tergantung pada teknologi yang seharusnya menyelamatkan manusia. Ardi mengangguk pelan. Aku paham, dan aku tidak akan membiarkan mereka menang. Tiba-tiba, monitor keamanan menampilkan sesuatu yang mengerikan. Bayangan helikopter kecil terbang rendah, mengintai villa dari atas. Tim keamanan segera bersiap. Kenji menatap Ardi dengan tajam. Mereka menemukan kita. Ardi menelan ludah. Ini baru permulaan. Mereka tidak akan menyerah sampai mesin itu. Dan rahasiaku lenyap. Di luar villa, helikopter itu berputar mengintai, menandakan bahwa musuh semakin dekat. Dan Ardi sadar, pertarungan yang sesungguhnya akan segera dimulai, bukan hanya untuk menyelamatkan Aiko, tapi juga untuk mengungkap kebenaran di balik mesin itu, serangan udara dan taktik balasan. Helikopter kecil itu terus mengitari villa rahasia. Sorot lampunya menyapu setiap sudut halaman. Ardi dan tim keamanan Kenji segera mengaktifkan sistem anti-intai yang dipasang tersembunyi di taman. Sensor frekuensi dan laser ringan menandai posisi helikopter. Ini bukan main-main, ucap Ardi sambil menatap layar monitor. Jika mereka turun dari udara, kita harus siap dengan jebakan. Kenji menatap Ardi. Wajahnya tegang tapi percaya. Kau punya rencana. Ardi menepuk meja, membuka beberapa catatan dan perangkat sederhana yang ia bawa dari pabrik. Kita akan pakai teknik frekuensi resonansi terbalik. Jika mereka terlalu dekat, sensor akan memicu alarm suara dan cahaya yang membuat pilot kehilangan fokus. Beberapa menit kemudian, helikopter mulai menukik mendekat. Ardi menekan tombol. Suara tinggi dan cahaya LED menyilaukan keluar, membuat helikopter bergetar dan pilot harus menarik kendali ke atas. Di dalam villa, Aiko menutup mata. Jantungnya berdegup cepat. Ardi, apa itu berhasil? Ardi menatap layar monitor. Helikopter perlahan menjauh. Akhirnya terbang pergi. Untuk sementara aman, ucapnya. Tapi ini hanya awal. Kenji menghela napas panjang. Kau benar-benar luar biasa, Ardi. Seorang TKI bau oli, berhasil menghadapi teknologi tinggi mereka. Ardi tersenyum tipis. Tapi dalam hatinya ia tahu musuhnya akan segera kembali dengan rencana yang lebih berbahaya.
Dan ia harus memastikan Aiko tetap aman, bahkan jika nyawanya sendiri dipertaruhkan. Di langit malam Tokyo, helikopter itu kembali menghilang. Namun bayangan ancaman tetap menggantung. Ardi menatap Aiko. Tekadnya semakin kuat, tidak ada yang boleh menyingkirkan kebenaran yang baru saja ia temukan, pengkhianatan tak terduga. Beberapa hari setelah serangan helikopter, suasana di villa rahasia mulai tegang. Semua sistem keamanan diperiksa berulang kali. Tim patroli digandakan. Namun Ardi mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada jejak pergerakan di dalam villa yang tidak seharusnya ada. Ada seseorang di sini, bisik Ardi pada Kenji. Kenji menatapnya tajam. Bagaimana mungkin? Hanya kita dan tim keamanan yang tahu lokasi ini. Ardi membuka rekaman kamera pengawas dan terkejut. Bayangan seorang staf yang tampak akrab dengan mereka ternyata masuk diam-diam ke villa. Siapa ini? Teriak Ardi. Sepertinya orang dalam. Jawab Kenji dengan wajah pucat. Aiko menatap mereka dengan mata lebar. Orang yang aku kenal. Dia salah satu staf lama di rumah sakit. Katanya pelan. Dia sering membantu kami. Tapi aku merasa ada yang berubah belakangan ini. Ardi menelan ludah. Kalau benar, ini berarti musuh kita tidak hanya di luar. Mereka sudah menyusup. Kenji mengepalkan tangan. Segera amankan semua data dan catatan mesin. Kita tidak boleh memberi celah. Ardi mulai bekerja cepat. Memindahkan catatan dan sketsa mesin ke tempat yang lebih aman, sambil menyusun strategi untuk menghadapi pengkhianatan dari dalam. Di luar villa, Tokyo tetap tak tahu bahwa konflik yang sebenarnya bukan hanya soal rahasia mesin, tapi juga soal kepercayaan, pengkhianatan, dan hidup atau mati bagi Ardi dan Aiko. Ardi menatap Aiko, tekadnya semakin membara. Kita akan menghadapi semua ini bersamamu. Aku tidak takut. Dan di dalam villa, bayangan pengkhianatan menunggu langkah mereka selanjutnya. Konfrontasi terakhir. Ardi menatap ruangan villa dengan hati-hati. Semua catatan dan sketsa mesin kini tersembunyi di lemari besi rahasia. Tim keamanan berjaga ketat, tapi ketegangan tetap terasa. Ardi tahu, pihak lawan tidak akan menyerah begitu saja. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar villa. Pintu depan dibobol. Beberapa orang berseragam gelap masuk dengan cepat. Mereka membawa alat elektronik canggih, tampak siap untuk mengambil mesin dan data. Ardi Prasetyo, teriak salah satu dari mereka. Kau pikir bisa menyelamatkan semuanya sendirian? Ardi menggerakkan tangan, memberi tanda pada tim keamanan. Lampu sorot dan sensor peringatan menyala, menciptakan kebingungan di antara penyusup. Beberapa terjatuh, beberapa mundur. Di tengah kekacauan, seorang penyusup menodongkan senjata ke arah Aiko. Ardi bergerak cepat, melemparkan kursi ke samping, menutupi gadis itu. Jangan sentuh dia, teriak Ardi. Kenji Tanaka dan tim keamanan segera menyerbu, menghadapi penyusup dengan taktik profesional. Perkelahian sengit berlangsung, tetapi Ardi fokus pada satu hal, melindungi Aiko dan data mesin. Di luar jendela, hujan deras menambah dramatis suasana. Akhirnya, penyusup yang tersisa mundur. Helikopter pengintai yang sebelumnya hilang kini kembali. Namun sirine dan peringatan Ardi membuat mereka panik dan kabur. Ardi menunduk. Napasnya tersengal. Aiko menggenggam tangannya. Kau berhasil, bisiknya pelan. Ardi tersenyum. Meski wajahnya lelah. Ini belum selesai sepenuhnya, Nona. Tapi kita berhasil melewati serangan terakhir. Untuk saat ini. Kenji menatap Ardi dengan bangga. Seorang TKI Bau Oli, berhasil melindungi putriku dan rahasia mesin kami. Kau layak mendapat penghormatan, Ardi. Di langit Tokyo, hujan mulai reda. Namun Ardi tahu, ancaman bisa datang kapan saja. Tapi untuk pertama kalinya, mereka merasa selangkah lebih dekat untuk mengungkap kebenaran kepada dunia.